Hari ini sidang pemeriksaan saksi pemirsa ini dari terdakwa Irfan Widianto dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, kita menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita menuju pemirsa ke Polda Metro Jaya untuk mendengarkan keterangan resmi dari pihak Polda Metro Jaya, khususnya dari pihak kriminal umum. Terkait penerobosan salah satu perempuan yang sempat mencoba untuk menerobos ke istana hari Selasa kemarin. Kita akan sama-sama mendengarkan keterangan resmi dari Polda Metro Jaya yang telah mengamankan perempuan yang kemarin pada hari Selasa ini diketahui mencoba untuk menerobos masuk ke Istana Presiden Jakarta. Ada sejumlah barang bukti pemirsa yang terlihat ini di layar kaca Anda bisa sama-sama Anda saksikan. Ada barang bukti yang nantinya kita akan dengarkan barang bukti apa ini yang dihadirkan berkaitan dengan kasus perempuan yang mencoba menerobos Istana Negara Selasa kemarin. Sebelumnya pemirsa, hari Selasa kemarin sempat digegerkan dengan informasi di mana terlihat ada salah satu perempuan yang mencoba untuk menerobos masuk ke Istana Negara. Perempuan ini diketahui mencoba untuk menodongkan senjata api ke pihak petugas yang berada di sekitar Istana Negara. Pihak kepolisian juga menyatakan telah mengamankan perempuan tersebut dan gambar yang bisa kita sama-sama saksikan pemirsa, ini nampaknya merupakan barang bukti yang diamankan dari perempuan yang pada Selasa kemarin mencoba untuk menerobos Istana Negara. Ya, perempuan tersebut ini dikabarkan membawa pistol dengan jenis FN dan menodongkannya kepada polisi dan juga pas pampres yang bertugas di depan istana. Berdasarkan video yang beredar di media sosial juga nampak perempuan tersebut telah berjalan kaki dari arah Harmoni mengarah ke Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya ke pintu masuk istana. Perempuan itu kemudian menghampiri anggota Pas Pampres yang sedang bersiaga dan menodongkan senjata api jenis FN. Perempuan tersebut juga nampak membawa tas hitam dan dompet berwarna pink yang sampai saat ini belum diketahui isinya, dan kita akan sama-sama mendengarkan keterangan resmi dari pihak Polda Metro Jaya yang menangani kasus ini, dan juga Polda Metro Jaya nantinya akan menjelaskan barang bukti apa saja yang diamankan dari perempuan yang mencoba untuk menerobos ke istana kemarin. Perempuan tersebut pemirsa sebelumnya sempat menghebohkan masyarakat karena diketahui mencoba untuk menerobos masuk ke Istana Negara dengan menodongkan senjata api jenis FN ke pihak petugas atau pihak kepolisian dan juga Pas Pampres yang bertugas di depan istana. Pihak kepolisian bersama dengan Pas Pampres ini kemudian mengamankan
perempuan tersebut. Dan saat ini penyelidikan oleh pihak kepolisian yang ditangani oleh Polda Metro Jaya tengah dilakukan, dan kita akan sama-sama mendengarkan pemirsa apa sebetulnya motif dan barang-barang apa saja yang dibawa oleh perempuan yang mencoba untuk menerobos masuk ke Istana Negara. Kejadian ini pemirsa bermula saat aparat kepolisian dan Pas Pampres ini melakukan aktivitas rutin penjagaan dan juga pengaturan di sekitar Istana Merdeka, tepatnya yang berada di pos sekitar Istana Merdeka. Kemudian berdasarkan video yang saat ini juga sudah beredar di media sosial, diketahui nampak seorang perempuan berjalan kaki dari arah Harmoni mengarah ke Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya di pintu masuk istana. Perempuan tersebut lalu mencoba menghampiri anggota Pas Pampres yang sedang bersiaga dan langsung menodongkan senjata api yang diketahui senjata api tersebut adalah senjata api jenis FN. Selain itu pemirsa, perempuan tersebut nampak juga membawa barang lain berupa tas hitam dan juga dompet berwarna pink yang sampai saat ini belum diketahui apa isi tas yang dibawa oleh perempuan tersebut. Kasus ini kemudian ditangani oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, untuk melakukan penyelidikan dan juga pendalaman mengenai apa sebetulnya motif dari perempuan tersebut yang mencoba untuk menerobos masuk ke Istana Negara. Ada sejumlah barang bukti pemirsa yang sudah ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya, pihak kepolisian yang menangani kasus ini dan juga mendalami kasus terhadap perempuan yang mencoba untuk menerobos masuk ke istana. Yang kita sama-sama saksikan ini adalah sejumlah barang bukti yang sudah dihadirkan oleh pihak petugas kepolisian. Dan kita akan mendengarkan apa sebetulnya motif dari perempuan ini mencoba untuk menerobos masuk ke Istana Negara. Video yang menampilkan seorang perempuan yang mencoba untuk menerobos masuk ke Istana Negara ini kemudian viral di media sosial dan membuat publik bertanya apa sebetulnya motif dari perempuan tersebut mencoba untuk menerobos masuk ke Istana Negara yang diketahui pengamanannya sangat ketat. Tidak hanya dari pihak kepolisian tapi juga pihak dari Pas Pampres yang bersiaga di sekitar Istana Negara. Ini adalah senjata yang terlihat pemirsa. Senjata yang diduga merupakan jenis FN yang ditodongkan oleh perempuan tersebut saat mencoba untuk menerobos masuk ke Istana Negara yang ditodongkan ke pihak petugas kepolisian dan juga Pas Pampres. Kita akan sama-sama pemirsa mendengarkan keterangan resmi dari Polda Metro Jaya yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum mengenai perkembangan ataupun penyelidikan kasus ini. Densus 88, Kombes Aswin, kemudian Dirkrimum Polda Metro Jaya, dan juga Kasubit Kamnek Ditripum Polda Metro Jaya yang hadir juga terkait dengan penanganan kasus yang akan kami sampaikan. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini kami akan memberikan keterangan resmi mengenai kabar tentang seorang perempuan yang kemarin kita ketahui berupaya menerobos
istana. Kami di sini didampingi oleh stakeholder terkait, khususnya dari Densus 88, yang juga tentunya memiliki kewenangan terkait penanganan kasus ini, yang nanti juga akan berbicara terkait apa yang menjadi temuan-temuan dari Densus. Kemudian pada kesempatan ini bisa saya sampaikan bahwa kepolisian telah mendapatkan identitas daripada seorang wanita yang kemarin mencoba menerobos ke dalam ring 1 istana, yaitu atas nama Siti Elina, alamat Jalan Kampung Mangga, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Kemudian rekan-rekan, terkait dengan apa yang terjadi kemarin, bisa saya sampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022, sekitar pukul 07.10 waktu Indonesia bagian Barat, tersangka yang kita ketahui bernama Siti Elina berjalan mendekati anggota Pas Pampres yang bertugas jaga di depan pagar Istana Negara Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Selanjutnya tersangka Siti Elina ini mengeluarkan senjata api yang kita ketahui ilegal dari dalam tas ransel warna hitam, kemudian seketika mengarahkan dan menodongkan senjata tersebut yang kita ketahui berjenis FN ke arah anggota Pas Pampres. Kemudian tersangka ini berusaha menerobos pembatas area steril atau ring 1 Istana Negara dengan menodongkan senjata ke anggota Pas Pampres. Kemudian dengan kesigapan yang dilakukan oleh anggota Pas Pampres, ini berhasil mengamankan senjata dan juga mengamankan dari Siti, kemudian menyerahkannya kepada petugas polisi lalu lintas yang sedang melakukan pengaturan di depan istana pada saat itu. Kemudian dilakukan pengamanan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut yang nanti akan secara detail disampaikan oleh Ditkrimum dan juga dari Densus 88. Terkait dengan sudah jalan sesuai dengan SOP yang telah ada. Kemudian juga setelah itu kita lakukan pendalaman dengan melibatkan Densus 88. Kemudian sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, kami dari Polda Metro Jaya khususnya mengapresiasi keberhasilan Pas Pampres dan juga anggota Polantas yang dengan sigap dapat mencegah timbulnya korban dan bergerak cepat secara tepat dan terukur. Kemudian Polda Metro Jaya akan selalu melakukan upaya mewujudkan Jakarta yang aman, nyaman, dan adem. Kemudian kami melihat sudah muncul juga adanya asumsi dan informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan tidak objektif. Oleh karenanya, kami menghimbau masyarakat untuk terus melihat fakta yang ada, serta tidak termakan dengan adanya berita-berita hoaks yang beredar. Kemudian Polda Metro Jaya akan selalu berada di garda terdepan untuk selalu siap dan siaga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari segala jenis gangguan yang ada. Demikian pembukaan dari saya dulu rekan-rekan. Berikutnya akan disampaikan hal-hal lain terkait temuan-temuan ini oleh Pak Dirkrimum Polda Metro Jaya. Baik, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas tadi, bahwa situasi yang terjadi kemarin pada saat seorang wanita itu
berusaha untuk masuk ke dalam ring 1 istana, itu yang kita sebut sebagai situasi tertentu. Dalam istilah kepolisian itu adalah diskresi, clear and present danger. Ancaman itu ada dan nyata saat itu. Sehingga setelah diamankan oleh Pas Pampres, ya, kemudian diamankan senjatanya diserahkan oleh anggota kami, kemudian diamankan oleh pihak polisi lalu lintas yang juga memiliki wewenang kepolisian umum, kemudian dikawal oleh Polwan untuk kami periksa di Polda Metro Jaya. Setelah kami adakan pemeriksaan secara intensif terhadap tersangka ini, dari awal kami sudah memiliki persepsi bahwa ada anasir yang mengarah kepada radikalisme ataupun teror. Oleh karenanya, pada tindak pidana umum, kami konstruksikan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51, ya, tentang penguasaan senjata api ilegal, di mana hasil pemeriksaan kami, senjata ini baru sehari sebelumnya diambil oleh yang bersangkutan secara diam-diam, yang ternyata ini adalah milik pamannya. Nah, kemudian dibawa saat akan menerobos istana, dan dari sinilah kita sita. Dan kemudian kita konstruksikan juga dengan pasal 335 KUHP karena adanya paksaan baik fisik maupun psikis sehingga orang bisa berbuat atau tidak berbuat, sehingga pada saat itu petugas harus melakukan tindakan tegas, terukur, namun tetap humanis. Oleh karena sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas tadi, kita laksanakan sesuai SOP dan tidak ada korban. Dan setelah kami adakan pemeriksaan, ternyata memang benar hasil pemeriksaan kami, tersangka ini juga mengarah kepada hal-hal yang terkait radikalisme dan juga teror yang lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh pihak Densus 88. Ya, karena setelah itu kita adakan penggeledahan di rumahnya dan lain sebagainya. Saya kira demikian, kami persilakan Pak Aswin. Baik, rekan sekalian, berikutnya kami berikan kesempatan kepada Kombes Aswin dari Densus 88 yang akan memberikan keterangan tambahan karena terkait dengan tersangka saudara Siti Kelina ini memiliki keterkaitan dengan kelompok radikal. Silakan Pak Aswin. Terima kasih Pak Kabid Humas. Rekan-rekan sekalian, saya lanjutkan saja langsung. Sesaat setelah peristiwa ini dilaporkan kepada Densus 88, kita langsung menerjunkan tim untuk bergabung dengan penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal ini Krim untuk melakukan penyelidikan dan permintaan keterangan-keterangan, ya, dengan berusaha untuk mendalami peristiwa yang terjadi dan rangkaian di belakangnya. Dari pemeriksaan sementara dan dari hasil analisis di Densus 88 ditemukan memang yang bersangkutan terhubung secara medsos, media sosial kepada beberapa akun yang kita indikasikan sebagai akun ex-HTI maupun akun dari NII atau Negara Islam Indonesia. Nah, setelah pemeriksaan akun atau analis dilakukan, ditemukan dua orang lainnya yang juga terhubung dengan kelompok NII Jakarta, yaitu seorang dengan atas nama BU dan atas nama JM, ya. Di mana BU dengan JM ini memang diketahui sudah berbaiat kepada Amir atau kepada Negara Islam Indonesia. Nah, sehingga kemudian hasil koordinasi kita menyimpulkan bahwa
penanganan ini harus juga melibatkan atau menerapkan undang-undang tentang penanggulangan tindak pidana terorisme. Oleh sebab itu, mulai dari kemarin kita sudah terus berdampingan dengan penyidik Polda Metro Jaya untuk terus mendalami kasus ini. Nah, memang dari Densus sendiri di pemeriksaan awal ini masih mencoba untuk menganalisis keterhubungan dulu dengan teroris network atau jaringan-jaringan kelompok yang ada, karena motivasi yang bersangkutan untuk datang ke sana dan melakukan itu apa, ini masih terus kita dalami, tidak semata-mata dari keterangan, nanti akan kita coba analisis dari fakta-fakta lainnya yang sudah ada. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan penggeledahan yang kemudian menemukan ada beberapa senjata lain ya. Ada air gun dan ada senjata tajam yang berbentuk pistol di kediaman yang bersangkutan. Semuanya sudah diamankan. Ini saya lihat sekarang sudah digelar oleh penyidik Polda Metro Jaya di hadapan kita. Nanti mungkin bisa sambil dijelaskan seperti apa barang-barang yang ada di hadapan kita sekarang ini. Nah, oleh karena itu untuk sementara ini pihak Densus akan terus terlibat dalam penanganan perkara ini sambil kita akan mendalami untuk melihat sangkaan atau dugaan kelompok teror mana yang terkait dengan yang bersangkutan ya. Dan nantinya dugaan atau sangkaan pasal apa yang akan diterapkan kepada si pelaku atau tersangka ini. Saya kira dari Densus cukup sekian, Bang. Nanti mungkin kami kembalikan ke Pak Kabid Humas untuk keterangan-keterangan selanjutnya. Terima kasih Pak Aswin dari Densus 88 yang telah memberikan keterangan. Rekan sekalian, berikutnya sebelum kami perlihatkan barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik, termasuk dalam pengembangan kemarin, kami persilakan mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan. Ya, silakan. Yaitu dia pemirsa keterangan dari pihak Polda Metro Jaya yang tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan yang mengatakan identitas dari perempuan yang mencoba untuk menerobos ke Istana Negara kemarin merupakan warga Kecamatan Koja, Jakarta Utara bernama Siti Elina. Kemudian Kabid Humas Polda Metro Jaya ini kemudian mengatakan bahwa senjata api yang dibawa ini benar dengan jenis FN. Dan dilanjutkan dengan keterangan dari Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi yang juga menjelaskan setelah dilakukan pendalaman ternyata ada persepsi radikalisme dan juga teror sehingga melibatkan Densus 88 untuk melakukan pendalaman atas kasus ini. Densus 88 juga ini menyatakan bahwa memang ada keterkaitan dengan kelompok radikalisme dan juga telah menemukan 2 orang lainnya yang berhubungan dengan tersangka, ini diantaranya berinisial BU dan juga JM yang diketahui berhubungan ataupun masuk ke dalam kelompok negara Islam Indonesia. Dari sini pihak kepolisian akan melakukan pendalaman lebih lanjut dan juga memeriksa pelaku perempuan bernama Siti Elina ini untuk mengetahui motif pasti apa tujuan dari Siti Elina ini melakukan ataupun menerobos ke Istana Negara kemarin. Itu dia tadi pemirsa konferensi pers yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya dan pihak Polda Metro Jaya telah menunjukkan kepada awak media juga tadi sejumlah barang bukti yang kemudian dihadirkan. Barang bukti tersebut diantaranya ada senjata api lain selain senjata api jenis FN. Kemudian juga ada senjata api airgun, senjata tajam hingga berbagai senjata api lainnya yang telah diamankan dari pelaku yang kemarin mencoba untuk menerobos ke Istana Negara. Pemirsa, kabar khusus masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.